Kasusnya adalah dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Pak Rasman gitu. Tiba-tiba dinyatakan ini harus tertutup dengan dalil yang tidak mendasar. Karena katanya ada tindakan-tindakan asusila, kan gitu. Saya mau tegaskan tindakan asusila yang mana gitu. Ini kasus pencemaran nama baik gitu. Pasal 27 ayat 3, pasal 45 ayat 1, pasal 310 KUH pidana 311 gitu. Artinya tidak ada perbuatan-perbuatan yang terhadap pelecehan gitu. Saya mau tegaskan terlebih dahulu. Jadi secara undang-undang ketentuan peradilan dalam KUHP dan juga peraturan nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 13, ini dulu dasar hukumnya, menerangkan bahwa semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali ditentukan hal-hal lain menurut undang-undang, kan begitu. Lalu kemudian pengecualian ini diatur di dalam beberapa peraturan, kan begitu. Misal dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang tata usaha negara, nah itu dikecualikan. Apabila perkara yang disidangkan tentang keselamatan negara, maka itu harus sidang tertutup. Dan kemudian tentang Undang-Undang Peradilan Agama, apabila perkara perceraian, itu sidangnya harus tertutup. Nah kemudian juga diatur di dalam Undang-Undang Peradilan Militer dan Perkara Anak, pasal 141 ayat 2, dinyatakan jika kasusnya anak di bawah umur, itu juga dapat dinyatakan sebagai sidang yang tertutup, dan dengan catatan juga ada perbuatan asusilanya. Nah itu, tapi kan dalam perkara ini tidak ada. Bagaimana seorang terdakwa yang dalam hal ini adalah Pak Rasman bisa melakukan asusila kepada Hotman Paris? Ini kan nggak ada hubungan gitu. Nah harusnya hakim itu tidak boleh serta-merta menetapkan ketetapan bahwa sidang itu ditutup gitu. Yang buat ricu tadi, nah ini poinnya. Yang buat ricu tadi, kami kan tadi mengajukan keberatan. Nah, hakim tidak mempertimbangkan keberatan itu, malah menekankan saya yang berkuasa di sini, saya yang menetapkan, kalian ikut aturan saya. Saya perintahkan sidang harus dilanjut dengan ketentuan tertutup gitu. Tadi kami coba menyampaikan argumentasi hukum. Nah, hakim langsung potong. Poin ini sebenarnya tadi awal mula keributannya. Baik, nah gini, ini kita harus melihat secara utuh. Kejadiannya bagaimana sih sebenarnya? Nah itu kan tadi konflik dengan hakim. Kemudian hakim menyatakan sidang diskors. Untuk perintahnya, jaksa mengamankan peradilan, mengamankan terdakwa, baik Iklim Hakim dan juga Pak Rasman. Nah ketika sudah ditutup, hakim sudah keluar, Pak Rasman mendatangi Hotman. Saya mendengar sendiri apa yang disampaikan oleh Pak Rasman kepada Hotman. Tidak ada niatan memukul seperti yang diposting Hotman hari ini. Pak Rasman membisikkan kepada Hotman, dan itu tadi di awal juga Pak Rasman meminta izin sama hakim, walaupun hakim tidak memperkenankan di dalam peradilan. Nah, yang disampaikan Pak Rasman adalah, Hotman, kau siap-siap. Kau siap-siap. Kami akan gempur kau. Itu aja menyampaikan itu. Nah kemudian adalah pihak dari kami nggak tahu siapa, karena pakaiannya pakaian biasa, pakaian preman. Nah itu langsung lari menerjang Pak Rasman, mengamankan Pak Rasman gitu. Bahkan kami lihat itu ada tangannya gini ke leher Pak Rasman. Nah itulah tadi advokat Firdaus menyatakan bahwa ada penyerangan terhadap Pak Rasman. Dia itu mau membela Pak Rasman di situ sebenarnya. Oke bang, Hotman tahu tadi baca bahasa bang? Siap-siap. Kami akan tanya dan kami akan gempur pertanyaan. Ancamankah, pernyataankah, atau tidak, siap-siap karena kami mau bertanya terhadap dia, dan kami sudah siapkan banyak pertanyaan gitu. Bahkan kami sudah menyiapkan beberapa bukti, baik bukti elektronik, bukti surat, dan ada beberapa bukti video yang itu adalah pernyataan Iklima dan juga Hotman gitu. Artinya ini akan kami adu tadi rencananya. Itu poinnya. Bang, tapi tanggapan Hotman saat disamperin Rasman tadi seperti apa Bang Rasman? Ada tanggapan ngomong? Tidak ada tanggapan. Hotman diam aja.
seperti biasa. Beberapa kali memang kami sering jumpa dengan Hotman dan Pak Rasman sering berbisik begitu. Hotman diam aja. Bahkan dulu waktu sempat viral-viral pernah mau adu tinju kan Pak Rasman pernah tuh diundang kan. Ada promotor yang mau memprakarsai antara Hotman dengan Pak Rasman. Nah itu juga beberapa kali Pak Rasman menyampaikan itu, tapi nggak ada yang berani. Hotman tidak berani. Diam dulu bahasa. Bang Ya. Firdaus sempat naik ke atas meja itu insidennya seperti apa Bang? Mungkin Bang, seperti Nah, apa gitu. itu tadi yang saya sampaikan. Pak Firdaus itu naik ke atas meja itu refleks. Dia mau menyelamatkan Pak Rasman. Karena ada 2 orang yang menyerang dia. Itu sebenarnya sebagai kuasa hukum saya pikir itu adalah hal yang wajar karena memang posisi Pak Firdaus ini kan ada di tengah. Kalau dia mutar dulu itu akan lamban. Makanya dia berusaha untuk dari atas meja gitu tadi. Bang, abang Cuman dia teringat ketika di atas, oh ini salah. Jadi dia mundur lagi kan begitu. Itu sebenarnya poinnya. Bang, agendanya ke Polda ini ada apa Bang? Ngelaporin atau gimana? Enggak, agenda ke Polda kita cuma silaturahmi sama orang abang aja. Pemerintah hasil sidang tadi apa Bang? Boleh tahu Bang? Gimana Bang? Hasil sidang tadi apa? Hasil sidang tadi itu ditunda sampai dengan tanggal 20 dengan agenda diulang. Nanti akan pemeriksaan korban lagi. Hakimnya diganti Bang atau gimana? Nah, kemudian gini, ini juga yang terbaru bahwa saya ini baru pulang dari Mahkamah Agung, Bawas, dan juga ke Komisi Yudisial. Hakim tadi tiga-tiganya itu sudah kami adukan ke Mahkamah Agung dan juga ke KY, kan gitu. Ada 3 poin permintaan kami di situ. Pertama, penetapan tentang sidang tertutup itu harus dicabut karena tidak berdasar undang-undang. Yang kedua, hakim harus diganti. Karena memang sejujurnya sejak awal persidangan kami merasa ada sesuatu yang janggal dari hakim ini. Tapi kami coba untuk tenang dan mencoba untuk tidak terbawa emosi. Dan yang ketiga, kami meminta kepada KY dan juga Mahkamah Agung untuk memerintahkan stafnya atau jajarannya untuk mengatensi perkara ini. Bahkan kalau bisa ada pejabat dari Mahkamah Agung itu yang setiap persidangan melihat dan hadir gitu. Supaya ini sesuai rule of law-nya gitu. Bang. Sesuai aturannya. Tapi bukannya di dalam persidangan itu memang hakim yang menentukan ya dalam persidangannya seperti itu? Begini, antara hakim, pengacara, dan jaksa itu azasnya adalah equality before the law. Kita semua sama di hadapan hukum. Oke. Dalam posisi hakim, dalam jabatannya, dia itu memimpin persidangan. Ya kan? Dia itu mencari fakta-fakta hukum. Untuk keyakinannya apakah seseorang ini dijatuhi hukuman pidana atau tidak gitu. Hanya itu, dia memimpin jalannya persidangan, bukan serta-merta. Karena semua ada haknya, di undang-undang diatur. Kuasa hukum punya hak, terdakwa punya hak, jaksa punya hak, hakim juga punya hak. Kan begitu. Itu sih poinnya. Oke. Oke, teman-teman semua, thank you semuanya.